Swastiastu. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sukses buat kita semuanya. Para pemirsa di rumah, ya, kali ini kami Bro Channel mengundang ya untuk kita berdiskusi dengan seseorang ya. Kita akan membahas mengenai apa itu sewa. Sewa tulisannya, tapi bacaannya sewa. Sewa di dalam agama Hindu ya sama seperti kegiatan bakti sosial ya, bersedekah dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan memperkenalkan yaitu beliau Bapak Agung Krisnananda. Beliau adalah prinsipal kepala sekolah Nehru International School ya. Beliau juga seorang praktisi spiritual. Dan saat ini beliau aktif di bidang nilai-nilai kemanusiaan sebagai trainer guru-guru swasta di Jakarta, ya, swasta maupun negeri ya. Jadi ya, mari kita kenalkan dengan Pak Agung. Ya. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu Pak Agung. Ya. Terima kasih sudah dikasih waktu nih Pak untuk ya berdiskusi lah Pak ya, kita sharing ya Pak ya. Nah, memang Pak Agung waktunya juga sangat padat ya, kita bersyukur bisa ngobrol pada hari ini. Nah, ini Pak Agung, kita membahas mengenai tema yaitu mengenai sewa ya. Nah, kata sewa sendiri ini kan belum banyak yang tahu ya, meskipun di kalangan orang Hindu sekalipun ya. Nah, ini juga ada kan kita slogan bahwa ada kata-kata di sloka itu manawa sewa, madawa sewa. Nah, itu apa maksud dan definisinya gimana Pak? Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih kesempatan kepada saya. Dan para pemirsa di rumah, Om Swastiastu. Baiklah, seperti yang tadi Pak Wayan sudah sampaikan, ada istilah atau kata sewa, tapi ini mungkin belum begitu terkenal ya, belum populer, terutama di Indonesia ya. Namun di kalangan spiritual itu ataupun di tataran filosofi ada dari zaman dulu. Kata sewa ataupun tulisnya itu sewa, Sanskrit, tapi dibacanya bukan sewa ya, tapi sewa. Mirip W, tetapi tidak persis W gitu ya. Nah, sewa itu sebetulnya di Bali juga sudah ada dari zaman dulu. Itu disebut sewaka. Ya. Nah, sewa itu maknanya itu adalah melayani. Jadi sewa itu berarti pelayanan, ya, servis. Melayani siapa? Yaitu melayani orang-orang atau dalam hal ini mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Dalam hal ini adalah pelayanan yang ditujukan kepada orang-orang yang mendapatkan masalah atau penderitaan fisik, misalnya sakit atau apa, bencana ya. Kemudian juga meringankan beban mental. Buat siapa? Ya. Buat mentalnya siapa ya? Contohnya misalnya dia karena stres, dia masalah uang, masalah sehingga dia merasa selalu dirundung, dihantui oleh problema. Apa itu ada, kemudian keuangan. Dan juga yang ketiga itu adalah untuk memberikan pentuntunan spiritual. Maksudnya begini, jadi pelayan ini adalah menumbuhkan kerinduan akan spiritual. Jadi karena sewa ini tidak sekedar cuma dia pelayanan ya, tapi menumbuhkan kebanggaan betul, spiritual seorang ya. Betul. Nah, Pak Agung, jadi gini, sewa itu kan pelayanan. Nah,
Ini kan lagi ramai ya, kemarin kan terutama ya di media sosial bahwa saudara kita yang di Cianjur itu kan mengalami musibah, yaitu gempa bumi ya. Ya, jadi banyak rumah-rumah yang hancur dan banyak mereka kehilangan kehidupannya. Nah, tetapi yang jadi polemik adalah ada organisasi yang memberikan pelayanan, mereka katakanlah sebagai mereka sebagai relawan. Nah, mereka mendirikan tenda dan lain sebagainya. Nah, tetapi justru ada oknum-oknum yang menyalahartikan pemberian tersebut, dianggapnya ini akan membawa dampak buat lingkungan mereka ya. Nah, mereka tuh ya katakanlah karena mereka beda agama. Nah, ini kan seharusnya ya kita sebagai yang namanya musibah kan kita tidak memandang ras ya, mau agama apa, mau suku apa. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Agung yang kaitannya dengan Madawa Sewa ini, Pak? Begini, kalau kita kembali seperti sewa, itu ada bedanya antara sewa dengan perbuatan biasa yang disebut karma. Dalam agama kita itu mengenal bahwa ada karma baik, ya, subha karma. Tetapi ada sewa, ini berbeda. Beda. Kalau karma baik, artinya orang berbuat dengan niat sesuatu. Ya, misalnya dia ingin paling tidak lah, mungkin dia ingin orang tersebut memberikan imbalan ataupun ucapan terima kasih dan sebagainya. Ini disebut karma atau dikatakan saya. Itu perbuatan baik, tetapi belum tentu baik, Pak ya. Maksudnya begini, ini akan menimbulkan karma pala. Menimbulkan buah. Menimbulkan buah. Apapun perbuatan kita, apapun itu baik, nanti buahnya akan kebaikan. Kalau kejahatan, pasti akan Kejahatan. penderitaan. Nah, kalau sewa tidak. Sewa itu adalah seperti tadi. Jadi dia pelayanan, tetapi tidak tergolong dalam perbuatan. Kenapa? Karena di dalam sewa seperti Pak tadi, itu adalah perbuatan yang ditujukan kepada Tuhan. Makanya sebetulnya ada yang aslinya itu namanya Narayana Sewa. Narayana Sewa. Artinya ada pelayanan yang ditujukan kepada Narayana, atau Tuhan yang ada dalam diri seseorang. Maka disebut Manawa Sewa. Pelayanan kepada manusia itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Setuju. Jadi kalau suatu perbuatan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka dia tidak lagi disebut, tidak lagi akan menimbulkan buah. Tidak ada karma pala. Karena kita sudah mempersembahkan. Jadi pengorbanan tanpa pamrih ya, Pak? Nah, ada disebutnya itu ada dalam doa kita disebut niskama karma. Niskama karma. Satu perbuatan yang tidak atau yang tidak didorong oleh pamrih pribadi. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari perbuatan itu. Itu nggak ada. Maka itu disebut sewa. Jadi sewa adalah suatu perbuatan atau pelayanan. Khususnya disebut pelayanan kepada manusia. Ya seperti tadi saya katakan, orang sakit, orang yang sedang stres, orang yang membutuhkan itu pertolongan. Kalau komunis tergolong nggak disebut, Pak? Termasuk. Tetapi begini, maaf, komunis yang betul-betul dia benar-benar membutuhkan, bukan pura-pura ya, bukan bersandiwara. Orang yang miskin juga begitu, bukan yang pura-pura miskin, pura-pura sakit, benar-benar sakit, yang benar-benar kekurangan, yang benar-benar membutuhkan pertolongan, yang benar-benar membutuhkan. Apa itu dia membutuhkan? Materi. Ada juga membutuhkan yang lain, misalnya dia membutuhkan pendidikan, misalnya anak-anak yang terlantar, tidak mampu, dia membutuhkan pendidikan.
Ya. Nah, ini betul-betul. Nah, jadi kalau seorang guru ataupun satu kelompok orang-orang yang melayani Ya. atau mendidik, memberi pengajaran, Ya. nah itu disebut sebagai. Oke. Jadi kalau seorang dokter atau seorang staf medis, dia melayani para pasien, ya, dengan anggapan bahwa dia melayani Tuhan. Ya. Nah, Pak, kalau seorang profesinya, Kak, nah di sini kan ada bahwa yang kita dengar itu bahwa segala profesi seseorang, ya katakanlah misalnya yang sebagai pelukis atau penari atau seorang guru, seorang pegawai. Nah, kalau kita dedikasikan untuk orang banyak, ya untuk orang tanpa pemberi, itu juga termasuk sewa ya. Oke. Semua talenta. Apakah keahlian kita, Ya. apakah kita seperti saya seorang guru, ya, atau profesi yang lain, misalnya dokter, misalnya apa, terutama karyawan, pekerja, pekerja kasar, Ya. kalau atau seniman, pelukis, Ya. katakan tadi pemahat, ya, penari, Ya. ya. Nah, kalau dia itu mendedikasikan itu Ya. kepentingan orang banyak, itu juga disebut sewa. Ya. Namun dalam melakukan ini, dalam melaksanakan Ya. tugasnya ini, apapun yang dia kerjakan, Ya. dia bersifat kepada Tuhan. Ya. Yang ada di dalam Diri, bukan. Jadi kan ada orang gini, Pak. Banyak orang yang dia sudah merasa banyak sewa, ya banyak melakukan pelayanan, tetapi ya dia merasa lebih daripada orang yang dilayani atau disumbang. Ini saya lebih mampu nih, saya akan melayani orang, orang susah. Nah itu bagaimana, Pak? Benar Pak? Benar, Pak. Ada perbedaan antara orang yang memberikan sumbangan. Iya. Banyak sekali orang-orang yang salah pengertian di sini. Iya, betul. Ada orang yang menyumbang uang. Iya. Misalnya dia kaya, ya. Iya. Terus saya sumbang, tapi dia tidak datang. Tidak datang. Iya. Cuma nyumbang aja. Nyumbang saja. Iya. Itu bukan sewa. Betul. Itu namanya dana. Charity. Betul, charity. Ya. Nah, itu merupakan perbuatan baik. Ada hasilnya, ada. Tetapi dia bukan sewa. Oh. Nah, sewa itu adalah yang penting itu dia datang aktif. Jadi secara langsung dia bertemu dengan orang. Betul. Melayani orang yang menjadi yang ada dalam situasi itu, Ya. misalnya orang sakit atau orang apa, masyarakat, ya, sebagai objek daripada pelayanan itu. Betul. Dia datang sendiri. Nah. Contohnya begini, misalnya walaupun dia berkaya, Ya. tetapi kan dia bawa misalnya punya uang, beli barang, dia datang ke sana, ke kampung, kemana misalnya yang lagi kurang apa, ada bencana kemana dia datang langsung ke sana, dan dia bagikan itu. Langsung bagi-bagikan. Ini bisa disebut sewa. Karena dia langsung melayani. Tetapi kalau ada orang yang dari jauh, misalnya, saya uang sekian juta atau sekian miliar, dia tidak datang. Dia tidak datang ke sana. Bukan sewa. Itu namanya dana, charity. Oke. Ya, dia dapat dari kesimpulan yaitu saudara-saudara bahwa jika kita sewa, meskipun kita sewa, tetapi kita tidak aktif di dalam kegiatan langsung terjun di sewa tersebut, yaitu juga bukan merupakan karma. Ya, itu karena dia memberikan sumbangan itu bukan karma baik. Karma baik. Tapi dia akan pelayanan, bukan sewa. Jadi sewa itu harus langsung berinteraksi dengan orang-orang yang dilayani, atau yang terkena dampak gempa, atau yang menderita, sakit dan apa. Nah ini nih Pak Agung, yang jadi ini juga ya namanya ini sekarang zaman teknologi, media sosial, apapun ya untuk di status di WA group dan lain sebagainya, baru mereka sedikit melakukan pelayanan sudah dipamer-pamerkan di WA dengan alasan memotivasi orang.
Nah, tetapi kalau sudah sering, ya apa dikit-dikit bisa kayak gitu, ya mungkin barangkali itu sudah bukan untuk memotivasi lagi ya, udah beda maksud lain. Itu gimana Pak? Jadi tadi ada persyaratan, Ya. persyaratan minimal daripada sewa itu. Ya. Suatu perbuatan disebut sewa, seperti tadi katakan. Ya. Kalau kita semua berada Tuhan, Iya. Maria sewa. Iya. Kedua, tidak ada ego. Tidak ada ego. Nah, ini yang pertama. Jadi orang itu berbuat, tapi tidak ada sama sekali keakuan bahwa saya berbuat ini untuk mendapatkan sesuatu. Iya, betul. Namun untuk paling tidak saya dapat terima kasih lah, atau dihargai, Pemberi, ya. pemberi, Ya. atau seperti tadi. Jadi supaya orang-orang tahu Ya. bahwa saya berbuat baik. Berbuat baik. Itu kan sudah pemberi, Betul. itu sudah ego. Ya, motifnya sudah beda. Ini bukan sewa. Oh, oke. Jadi sewa itu sama sekali Tidak ada kepentingan ego ya. Ya, tidak ada ego. Ya. Dia melayani betul-betul. Maka itu sewa itu baik orang lain tahu ataupun tidak, itu nggak masalah. Lebih baik malah tidak tahu gitu. Iya. Kita langsung memberikan itu kepada objeknya si penderita Betul. atau orang yang membutuhkan langsung kita berikan dan langsung berinteraksi, Betul. ngobrol di sana atau melayani atau Iya. seperti tadi misalnya ada orang yang pendidikan kurang, Iya. kita ajarin dia. Ajarin. Saya dulu itu saya lakukan itu sebagai guru ya. Dulu, ya. Saya buat satu kelas bimbel di Bimbel. rumah saya. Ya. Itu 2 kali seminggu, hari Minggu sama hari Rabu, hari Jumat ya. Ya. Nah itu sore-sore. Ya. Jadi anak-anak yang tidak mampu saya kumpulkan. Ya. Datang ke rumah, lalu diajarin. Diajarin. Pertama dia pasti tidak punya masalah itu dalam matematika. Ya. Dia bahasa Inggris itu yang paling susah. Itu kita kasih. Kemudian juga di sana kita kasih kadang-kadang kasih makanan. Kasih makanan. Nah ini jadi kita melayani walaupun itu anak-anak Ya. dan memberikan kebutuhan bukan uang, tapi Ya. mereka sebetulnya tidak membutuhkan uang, itu bukan pendidikan. Pendidikan. Ya. Jadi itu sewa. Ya. Nah seperti kata Pak Mayan tadi, kalau sudah ada perasaan, ini banyak terjadi Pak. Ya, betul. Ya, Banyak. terutama bagi orang yang maaf ya, dia datang senyap dengan materi yang banyak, kemudian dia Ya. mengatakan, nih saya senyum Pak, berarti kamu mendapatkan ini karena saya. Ya. Nah, Betul. itu sudah ada itu. Egonya ada. Ya. Ya, betul. Itu perbuatan baik, tapi bukan saya. Ya. Ada karena dia akan dapat, bukan berarti tidak ya. Betul. Dia akan mendapatkan karma baik atau pala karma Ya, baik, pala. buah karma baik. Betul. Tapi bukan sewa. Nah, sewa di situ artinya ada pelayanan kepada Tuhan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri ke Tuhan dan untuk mencapai. Jadi itu betul tidak ada sewa. Nah, ini terima kasih Pak Agus sudah menjawab apa yang kita tidak ketahui mengenai sewa atau pelayanan, karena ini banyak juga orang-orang yang seperti tadi melakukan sewa kegiatan, tetapi karena dibarengi dengan ego ya akhirnya malah menimbulkan ya tidak ada hasil ya, cuman apa namanya itu cuma menimbulkan karma pala jadi ya buah dari perbuatan itu ya. Dia dapat pahala, tapi itu pahala karma baik. Ya betul. Akan kembali kepada dia. Akan kembali ya. Padahal yang dianjurkan di dalam Weda adalah benar-benar pelayanan tanpa pamrih ya Pak ya. Nah. Tanpa apa feedbacknya ya. Kalau kita sudah berbuat melayani orang, memberi ya kita tidak harapkan hasil. Gitu ya, Betul ya. Jadi ini mirip dengan jatnya. Yes-nya. Jadi kita berkorban kepada memberikan sesuatu Ya. tanpa kepada Tuhan ya. Ya. Jelas kepada Tuhan. Jelas kepada Tuhan. Ya. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Ya. tanpa ada pamrih untuk kita. Betul. Yang ikhlas betul-betul mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah ini hasilnya luar biasa Pak. Ya. Justru ini yang dianjurkan sama Beda dianjurkan sama mereka. Ya. Kenapa? Karena orang akan menuju moksha. Insya ya, betul. Ya. Sesuai dengan tujuan agama. Ya. Betul. Oke. Nah,
Ya untuk bincang-bincang hari ini ya cukup sekian nih Pak Agung. Jadi sini terima kasih banyak sudah mendapatkan. Ya Pak. Oke, silakan. Ya. Bahwa di dalam kita melaksanakan ini satu sadana yang sebetulnya luar biasa. Ya, Agama kita. ya, Bahwa setiap orang, walaupun dia miskin, dia kaya, dia berpendidikan ataupun tidak, itu bisa melaksanakan sewa. ya, Jadi bukan hanya orang kaya. Ini malah satu hal yang perlu kita jelaskan juga. Bukan hanya orang kaya saja, atau bukan hanya orang yang punya materi saja bisa. Enggak. Karena sewa itu bukan materinya, tapi pelayanannya. betul. Jadi setiap orang pasti bisa melayani, asal dia tidak meninggikan egonya. Ya, Jadi persyarat itu kalau kita sudah melayani, berarti ego kita harus turun. harus dulu. Ya. Siapapun orang yang di hadapan kita yang walaupun dia orang miskin, ya kita harus berpihak menurut ego. Walaupun mungkin dia sendiri adalah katakanlah misalnya berpangkat, orang kaya, tapi kalau kita mau melaksanakan sewa, kita harus merenahkan diri. Betul. Jadi ini maksudnya untuk menekan ego, mengurangi ego sampai ego habis. Nah ini kan yang tujuan daripada spiritual. Kalau sudah ego itu berkurang, maka kasih sayang keilahian dalam diri kita akan timbul bangkit ya. Dan pertama sekali di dalam sewa itu ada keuntungan ganda Ya, apa aja Pak? Ya, itu pertama kita memberikan kebahagiaan kepada orang dan juga kepada kita, dua-duanya ada bagian. Ya, Kedua, kalau saya melakukan sewa dengan benar, ego kita akan turun. Dengan turunnya ego ini, kasih sayang akan meningkat, keilahian akan meningkat. Betul. Nah, ini jalan untuk mencapai Moksha. Ya, moksha pasti bisa tercapai kalau ego itu ego sudah tidak ada. Ya, betul. yang ada itu kasih sayang, Prema. Betul. dan keilahian. Ya. Dia bilang yang tadinya kita mana, kemudian menjadi mana. Adalah ya. Dan yang manusia itu menjadi daya makhluk, jadi manusia yang mempunyai sifat keilahian. Nah, ini sebetulnya tujuan daripada sewa. Luar biasa Pak. Luar biasa. Ya. Dan setiap orang bisa. Ya. Pasti. Ya. Kalau mau ya Pak. Asalkan mau. Ya. Asalkan benar. Asalkan mau. Ya. Jadi maka ini merupakan satu sadana yang sangat efektif, yang sangat bagus untuk setiap siapa saja bisa menyucikan diri kita, memupuk kasih sayang dan mendekatkan diri kepada Halo, terima kasih banyak nih Pak Agung sudah mendapatkan pencerahan ya pada hari ini. Ya, semoga kita sebagai umat ya tidak di Hindu saja ya, ini umat manusia, bahwa pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tidak harus menunggu ada gempa bumi, ada musibah tsunami dan lain sebagainya. Kita kapan saja ya, asal kita di dalam sewa ini kita harus menekan ego sehingga akan tumbuh keilahian ya di dalam diri setiap orang ya Pak Agung, gitu kira-kira ya. Oke, jadi terima kasih banyak. Mari kita ucapkan Param Santi Pak Agung. Om Santi Santi Santi. Oh.